Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk ngobrol bersama jamaah edisi hari ini. Dan kali ini kita punya kesempatan waktu untuk berkunjung ke salah satu jamaah Fastabiqul Khairat yang Masya Allah kami ini benar-benar merasa hangat, merasa diayomi, dan sudah seperti eyang kita sendiri. Beliau adalah Eyang Anitomi yang Masya Allah di usia beliau 70-an masih sehat, masih fit, masih bugar, dan masih mengikuti kegiatan-kegiatan Fastabiqul Khairat, termasuk ngepit ngaji, masih kuat ngepit naik turun tanjakan. Masya Allah. Kisahnya seperti apa, inspirasinya bagaimana, kita akan ngobrol bersama beliau. Kita sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yon. Alhamdulillah, nih kami kembali berkunjung ke rumah Eyang. Masya Allah. Sehat gih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Paringi sehat, nggih kan. Ini saya pertama kali ke rumah Eyang dan nampak terkejut. Rumah seperti ini ditinggali sendiri. Masya Allah. Kesepian atau tidak sebenarnya? Nih, ngobrolin tentang kesehatan ya. Nggih, monggo. Eyang kan usia 70 ya. Betul. Saya ulang. Nggih. Nah, nanti bisa diceritakan nih kepada jamaah Fast TV, apa rahasianya, kiat-kiatnya bagaimana bisa sampai usia 70 masih sehat, masih bugar seperti itu. Namun sebelum ke situ, Eyang ini kenapa tinggal di rumah sendirian seperti ini? Kesepian atau tidak? Kalau kesepian nanti Mas Fuad suruh tinggal di sini. Mas Fuad. Iya. Kalau merasa kesepian itu tidak, Mas. Nggih kan? Karena Eyang itu merasa dekat dengan Allah. Oh, Masya Allah. Iya kan? Jadi Allah itu sudah menakdirkan di hari tua Eyang itu akan seperti ini. Iya kan? Eyang punya 2 putra. Yang satu tinggal di Tegal, yang satu kerja di Jogja, tapi setiap hari Sabtu pulang. Oh, nggih. Udah itu aja, Mas, nggih kan, lajeng terus pundi malih. Oh, berikutnya. Nih Eyang bersama Fastabiqul Khairat nih ngaji dengan Ustadz Mintaraga ini dari kapan? Karena terus terang kami sebelumnya kan belum pernah kenal nggih dengan Eyang ini. Yeah. Ini pertama kali asal muasal kenal dengan Fastabiqul Khairat niku kepripun? Iya. Di tahun 2015, Eyang itu jalan pagi di daerah alun-alun. Alun-alun Purwokerto nggih? Nggih, alun-alun Purwokerto. Dengar ada pengajian di Masjid Agung. Nggih. Ya. Eyang duduk di situ mendengarkan, kebetulan waktu itu yang ngasih ceramah adalah Ustadz Mintaraga. Eyang ketarik, nggih kan? Udah. Saya ingin tahu siapa ustadznya. Jika lajeng dikasih tahu sama takmir masjid itu adalah Ustadz Mintaraga. Cari tahu kapan beliau ada lagi di situ. Begitu Eyang tahu beliau ngasih ceramah lagi di situ, Eyang memberanikan diri masuk. Nah kebetulan terus berkelanjutan, setiap ada kajian di Masjid Agung, Eyang selalu datang. Suatu saat ada program ngaji sedina sewengi. Nyantri sedina sewengi. Ya, nyantri sedina sewengi. Eyang ketarik. Eyang ajak anak Eyang, dia hanya bilang, "Ibu, aku anterin aja." Eyang diantarlah sampai ke larangan ya masjid ya, Kembaran. Udah di situ perkenalan dengan Ustadz, ngobrol. Terkesan mulai dari situ Eyang mulai dekat dengan Ustadz Mintaraga. Mencari tahu, akhirnya kenal juga dengan anak-anak Mahat yang begitu familiar dengan Pak Dorin, ya kan.
welcome sekali, yang seneng dengan program ini. Apalagi ada dilanjutkan dengan ngapak, ngepit, ya kan, terus ngerempah. Kayaknya itu yang bisa menyatu dengan sana itu. Kata Niko Mas. Iya. Happy lah Mas. Jadi Masya Allah sekali ya Yang ya, bahwasanya Fastabiqul Khairat ini bisa memberi impact, memberi dampak, dan bisa benar-benar mengajak kepada sesuatu yang lebih baik pastinya, insya Allah. Dan kita berharap dengan hadirnya Fastabiqul Khairat ini bisa lebih memberi manfaat lagi kepada jamaah Fastabiqul Khairat tentunya. Berikutnya Eyang, nih Masya Allah sekali. Dari sekian banyak aktivitasnya Eyang ya, dari pagi sampai mungkin malam, seperti tadi di belakang disampaikan, diceritakan, itu kan padat sekali. Dengan rutinitas seperti itu padat, tetapi Eyang masih bisa menyelesaikan semuanya seorang diri gini sewu. Karena kan kabarnya tidak pakai rewang apa nggih? Nah, ini Eyang sendiri ini melakukan itu semua kadang merasa letih, lelah atau bosan atau enggak seperti itu? Semua itu kan dari hati ya Mas. Ya kan? Istilah orang Jawa itu nerimo ing pandum juga. Ya kan? Karena Eyang tuh berkeyakinan Eyang bisa begini itu kan karena Allah. Tapi timbal baliknya Eyang juga harus lebih dekat dengan Allah, ibadah harus lebih kental. Injih kan? Bisa membedakan mana yang harus saya kerjakan dan mana yang larangannya juga yang jauhkan. Iya kan? Begitu. Itu jadi apapun kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan tenang, dan merasa bahwa Allah itu ada, semua enteng Mas. Iya, begitu aja kuncinya di situ. Iya kan, itu. Untuk konsumsi makanan-makanan tertentu, misal harus mengonsumsi herbal apa atau apa untuk tetap menjaga stamina, itu ada ya? Kalau Eyang dulu sebelum tinggal di sini memang sudah konsumsi madu. Ya. Waktu yang pertama kali pindah di sini tuh bingung Mas, nyari madu di mana, nyari kurma di mana, ya kan? Kebetulan di Mahat Fastabiqul Khairat tersedia semua, alhamdulillah, ya kan? Sampai yang namanya garam Himalaya pun Eyang menemukan di situ juga. Jadi Eyang itu kalau konsumsi pertama kali adalah jeruk nipis dengan madu. Itu kuncinya di situ. Setiap pagi? Setiap pagi. Jadi begitu bangun tidur, jeruk nipis yang peres, kita ambil airnya, madu, stok dari Mas Fuad. Kenal Mas Fuad kan? Nah. Siapa dia? Itu, kita kasih air hangat, kita minum. Sebelum mengkonsumsi makan apa-apa? Iya, begitu bangun tidur, ya kan Mas, kita kan sholat dulu ini. Begitu kita mau berangkat ke masjid untuk sholat subuh, yang konsumsi itu. Iya. Setelah pulang, karena yang itu harus mencari kebugaran ya Mas, baru kurma. Kurma itu karena yang mungkin udah sepuh cukup 3 biji aja. Kalau Usmin kan ngendikannya kan 7 biji. Perut Eyang kan nggak bisa lah Mas, 7 biji kan terlalu. Saya kadang sebox habis. Ya beda lah, Eyang kan sudah. 3 biji, udah. Kadang-kadang pun dengan madu dan kurma itu Eyang sudah cukup. Cukup kenyang itu Mas. Dahar nasi? Betul. Nasi itu nanti setelah kegiatan rutin senam maupun apa. Pagi itu aja cukup Mas. Dari kurma itu kan sebenarnya sudah nutrisi. Iya kan? Apalagi ditambah madu itu juga bagus. Itu aja. Iya. Nasi itu setelah nanti kegiatan senam, naik sepeda, baru pulang yang isi itu. Iya. Dan jauh dari minuman teh ya Mas. Teh boten nggih? Teh boten, teh kopi itu yang boten. Dari dulu? Dari dulu. Sampai sekarang? Iya. Air putih hangat itu Mas nomor 1. Air putih hangat. Hangat. Terus kalau enggak rebusan air kacang hijau.
Air kacang hijau Iya. rebusannya. Iya. Kalau bubur kacang hijaunya? Bubur kacang hijaunya itu karena ada airnya saya ambil kan buburnya berarti masih sedikit. Itu pun yang konsumsi juga. Iya, itu aja Mas. Gitu. Itu Dan- konsumsinya ya. Iya, maam juga jangan terlalu kenyang Mas. Iya kan? Cukup itu aja. Istirahat yang cukup. Istirahat cukup, Nggih. makannya teratur seperti itu. Nggih, ngoten. Oke. Selanjutnya nih yang Nggih. terkait dengan kesehatan mental, pikiran, kemudian mungkin ada hal-hal yang selama ini Eyang itu jaga, selama ini Eyang pertahankan, sehingga sampai sekarang usia 70-an ini Eyang masih nuwun sewu nggih, Nggih. masih bisa mengingat semuanya, mboten pikun kados niku nggih. Kan kebanyakan Alhamdulillah. kalau sudah sepuh-sepuh kepada cucu aja lupa. Ini cucu yang siapa namanya kayak gitu. Nah, Nggih. ada mboten sesuatu yang selama ini Eyang itu pegang teguh, Eyang itu jaga benar-benar terkait dengan mental sendiri. Nggih. Itu obatnya adalah ibadah sebetulnya Mas. Ibadah. Iya, jadi pagi alhamdulillah ya, sholat tahajud itu tidak pernah yang tinggalkan. Ini sholat wajib, Eyang karena belakang itu kan ada masjid Mas. Nggih. Itu Eyang berusaha selalu berjamaah. Nggih. Itu kan membuat kita tenang, Nggih. nggih kan? Terus sholat sunnah selalu Eyang lakukan di rumah. Nggih. Karena rumah ini kan Eyang hidup sendiri, setiap melakukan sholat sunnah itu Eyang ganti-ganti Mas. Kamar satu, kamar satunya. Jadi rumah ini kan nggak terasa kosong, Nggih. ya kan? Nah, biar Eyang itu nggak pikun, itu jangan sampai Eyang itu cuma stuck, diem aja. Nggih. Itu akan membuat pikiran kita kosong kan. Nggih. Eyang isi dengan apa aja. Sampai Mas, kenapa Eyang nggak pakai asisten rumah tangga, itu hanya untuk mengisi. Ya melantai, ya masak, semuanya Eyang lakukan sendiri. Sampai kamar mandi pun Eyang pegang sendiri. Kuncinya di situ. Yang penting kita dekat dengan Allah, ya kan, selalu memohon dan punya keyakinan bahwa apa permintaan Eyang itu Allah pasti akan mengabulkan. Nggih. Positive thinking, Oke. ya kan Mas. Setiap ada orang lewat ya kita tegur, itu membuat kita tuh lebih happy, ya kan. Gitu Mas ceritanya. Intinya kebahagiaan dari dalam gitu. Nggih, leres, iya. Oke, kebahagiaan dari dalam yang nanti akan berefek kepada lingkungan sekitar. Betul. Selain diri sendiri seperti itu. Nggih. Dan satu lagi Mas, jangan kita itu punya dendam. Oh, oke. Ya, itu harus kita hilangkan. Kalau kita dengar ada orang yang istilahnya kok yang begini-begini, itu yang cuman ketawa aja. Cukup ketawa aja. Iya kan? Oke. Iya gitu kan, orang tidak tahu juga siapa Eyang, Oke, ya oke, kan? oke. Jadilah pemaaf, gitu aja Mas. Itu benar-benar yang rasakan tenang. Banyak saudara yang itu Mas di Purwokerto ini. Masya Allah. Iya. Yang tadinya ke Purwokerto masih asing, Iya. sekarang jadi banyak sekali saudaranya. Betul, sampai tukang parkir pun Mas Eyang itu dipasang sampai malu gitu loh Mas. Kadang senikung Nggih, nggih. Berikutnya yang semua orang pasti ada harapan masing-masing. Punya harapan, punya keinginan yang mungkin secara terucap maupun tidak terucap tersampaikan kepada Allah. Eyang sendiri, Nggih. harapannya apa nih? Keinginannya apa? Keinginan Eyang, ya kan di usia senja ini, setiap Eyang berdoa, Eyang itu selalu memohon apabila kau mewafatkan aku, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Tidak merepotkan anak, tidak merepotkan cucu. Oke. Dan yang itu istilahnya bisa menerima taubat saya selama ini. Oke. Dapat tempat yang layak di sisinya. Oke. Itu aja Mas.
Ya, seperti kan? itu. Iya, kalau udah gitu tuh ayem rasanya Mas. Iya. Dan itu yang terus dipanjatkan. Iya, itu tidak pernah lepas. Zikir pun gitu Mas, setiap yang kan suka naik sepeda. Itu setiap ya selalu ingat pada Allah. Mau pergi dari rumah juga adab-adab meninggalkan rumah juga yang jadi tenang gitu Mas rasanya. Iya. Seperti itu. Sejak kapan ya? Sejak kapan merutinkan semuanya ini? Setelah tinggal di Purwokerto kan satu persatu anak ini keluar dari rumah, ya kan. Apalagi cucu kuliah juga di Jogja. Itu yang semakin dekat dengan Allah Mas. Iya, yang tadinya juga lobang ini ya kan. Apalagi dulu yang Nyun Sewu kerja ya. Itu banyak kekurangan. Nah, kesempatan sekarang inilah usia Eyang kan istilahnya itu sudah senja ya, sudah tinggal berapa langkah lagi. Nah, dalam mengisi beberapa langkah ini Eyang itu berusaha untuk taubat, ibadah lebih kenceng, sholat juga harus benar-benar, ya kan. Kalau itu udah Eyang lakukan nyaman sekali Mas, ya kan, kayak nggak punya beban. Itu aja Mas, ya kan. Itulah yang membuat mental dan fisiknya yang tetap kuat gitu. Betul. Karena udah ikhlas, legowo, terus tidak memikirkan hal-hal yang nggak perlu seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi ya dibuat enjoy aja lah hidup ini gitu ya. Betul. Terakhir Eyang. Ini bagi kami nih, buat kita semua lah ya. Ada nasihat buatan kepada kami semua yang masih muda, masih merasa bahwasanya hidup ke depan masih panjang, meskipun nggak tahu ya. Di usia kan masing-masing. Ada nasihat buatan yang ingin disampaikan kepada anak muda, kepada jamaah yang lain yang mungkin usianya di bawah Eyang sendiri. Untuk bisa tetap mungkin sehat, untuk bisa menjalankan kehidupan dengan baik, beribadah dengan nyaman, dengan tenang seperti itu. Ada Mbak monggo. Kalau nasihat dari Eyang, ya kan, kita ini kan hidup mati adalah dari Allah, ya kan. Yang seperti Eyang lakukan, kita berserah diri aja pada Allah. Itu satu. Kalau sudah berserah diri kan kita harus lebih dekat dengan Allah. Kuncinya di situ Mas. Kalau sudah lebih dekat dengan Allah kan kita itu lebih tenang, lebih legowo, menjalankan sesuatu itu tidak ada paksaan, ya kan, gitu. Dari pola makan pun kita juga harus apa ya Mas, makan juga jangan terlalu kenyang, sak madyo, gitu aja Mas, ya kan. Jauhi hal-hal yang berbau alkohol atau apa, itu memang dari dulu yang lakukan itu. Ngaten, banyakin makan buah, ngaten Mas, ya itu aja. Dan ikhlas. Ya betul, iya. Kalau kita sudah apa Mas, istilahnya sudah dekat dengan Allah, ya kan, akan timbul sendiri ikhlas, lapang dada, ya kan, iya. Masya Allah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita sudah tahu rahasia dari Eyang Anitomi ini di usia 70 tetap sehat, tak bugar, ternyata hanya perkara-perkara sepele. Sehatnya itu dari menjaga pola makan, istirahatnya yang cukup, dan mentalnya dari keikhlasan, dari rasa tenang, dari pikiran-pikiran yang dibuat semuanya itu ringan. Kurang lebih seperti itu jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dengan jamaah-jamaah berikutnya. Kita mencari tahu kehidupan jamaah yang lainnya yang bisa kita ambil hikmahnya di program Ngomah, ngobrol bersama jamaah Madrasah Khairat. Kita bertemu kembali pekan depan insyaallah. Saya Ion Sustriono dan Ibu Eyang Anitomi pamit undur diri dari kebersamaan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.